Selamat datang di Komedo Komedi Anindo. Komedi Anindo. Anindo. Iya, jadi teman-teman kita sudah di episode ke-8. Sudah agak jauh kita melangkah ini teman-teman. Sayang sekali kalau bungkus. Jadi ayo kita lanjut. Tidak usah naik kontrak, tetap saya begini. Aman. Tapi teman-teman, hari ini saya tidak sendiri untuk memimpin acara kita ini. Saya ada teman, dia datang dari Abelisol, sudah pernah juga di Komedo. Teman saya Dede. Partner MC saya selama-lamanya. Kata-kata mana kan? Kata enggak usah. Sudah siap. Coba pakai kata-katamu. Ingin kaya, jangan lupa mandi lumpur. Betul. Banyak sekali mandi lumpur sekarang nih. Jadi gimana ini? Kita panggil saja orang yang pertama ini, kita panggil orang yang mau mandi lumpur. Ya, Dia jauh-jauh datang dari Kalimantan. betul. Ya, Tarakan. iya, coba kok present dulu. Tarakan saja. Dia ini spesial untuk hari ini karena dia melepas Pekerjaannya. Pekerjaannya. Dia gajinya 10 juta tapi untuk Anindo dia datang. datang. Kenapa? Karena dia bodoh, ha? Kita panggilkan saja Abdi Tarakan. Abdi Tarakan. Kata-kata untuk hari ini. Hari Jumat selalu rezeki baru. Iya. Makanya sendal saya selalu baru. Suku-sukumu juga. Ya, Saya dengar kok dia ini mau mandi lumpur. Nah, dan selanjutnya kita akan undang lumpurnya. Dari Lapindo. Mari tepuk tangan untuk Ayo Lode. Ya, Saya lumpur, Pak. apa paling? Apa? Saya kira kamu tiktokan, Pak. Tidak tiktok. Kata-katanya dong. Ingin, Rambut kamu ingin baru. apa tadi kata? Kata-kata Oh, kata-kata. Ingin cantik. Silakan beli HP mahal. Oh, efek. filter tau. Kenapa? Rambutmu begini. Tapi kita kayaknya ada satu lagi nih. Iya, ada satu. Dia orang yang sering di sini. Sering kesini ya. Tapi tadi agak terlambat karena dia masih urus HP. Ya, kau present dia. Lagi yang spesial, bukan spesial lah. Iya. Tiap hari kayaknya, bukan tiap episode pasti selalu ada. Ada dia, iya. Mari kita sambutin dia, Rani. Istri apa? Kita panggil saja Bang JJ. Set. Kata-kata dulu. Bicara baik. Tunduk. Kata-kata untuk hari ini. Pengen ganteng. Jadi saya dong. Tidak ada bahannya ke sini. Kau tampan kah? Tapi penonton setia masih menunggu saya. Iya, enggak apa-apa. Nah, sekarang kau duduk di sini. Ayo, Dek, kita ini dulu. Kita baka-baka dulu tuh, tapi ini bukan baka-baka yang itu, nah. Apa yang minumnya tidak pernah dikasih. Di sini dong, Ada bolu, ada poni. Ada poni. Jadi banyak di sini. Jadi, Dek, saya mau cerita sama kau ini, bagaimana menurutmu tentang 2023 ini? Menurutku, kita harus lebih sukses. Apa resolusi 2023? Sukses. Iya, apa yang kamu lakukan? Mandi lumpur, tidak ada yang lain. Cepat sekali kayak orang mandi lumpur, Pak. Iya, kenapa orang suka mandi lumpur di TikTok? Kenapa? Karena untuk cari uang, tidak ada lain. Adakah temanmu yang suka mandi lumpur? Ada. Hayul sebenarnya. Sempat dapat tuh mandi lumpur. Tahu udah sempat cari sabun, kan lumpur kotor masih cari sabun. Kan tidak wajar tuh. Jadi Hayul, karena dia pertama yang akan stand up hari ini dan dia akan langsung mandi lumpur di Anindo TV. Jadi mari kita sambutin dia cerita motivasi dari Hayul Ode. Apa? Ya bisa. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tip tangan dulu supaya sana. Baru muncul lagi di sini nih. Diperkenalkan teman-teman, nama saya Hayul. Saya orang Muna. Bisa dilihat rambutku saya buka sekarang nih. Karena memang susah sekali diikat, Pak. Harus ikat dengan tali silaturahmi. Di sini ada masih percaya dengan mitos mimpi? Ya. Tidak. Masih dong. Yang saya herankan di zaman sekarang itu masih percaya di mitos mimpi. Padahal menurutku mitos mimpi itu adalah kehidupan kita di alam mimpi.
kejadian ini saya pernah nongkrong di kafe begitu. Saya nongkrong itu ada bapak-bapak dia lagi komunikasi sama istrinya. Dia baku chat begitu, saya tidak sengaja saya lihat chatnya. Istri ini dia curhat sama suaminya, dia bilang sama suaminya, Pak tadi malam tuh saya mimpi potong rambut. Itu artinya apa? Suaminya dia balas, oh itu artinya harus potong rambut. Kalau kau tidak potong kau sakit. Ini kan istrinya dia mimpi potong rambut, saya takut kan istrinya dia mimpi menikah. Iya udah bilang sama suaminya, Pak tadi malam tuh saya mimpi menikah, itu artinya apa? Suami dia bilang, oh kalau itu artinya aku gatal. Tiba-tiba suami langsung dia bilang aja sama istrinya, Ma tadi malam tuh saya mimpi potong. Nah, potong apa? Potong kepala supaya kau tidak menikah. Iya. Iya, tipis-tipis nih deh. Enggak, itu istrinya siapa? Kenapa bisa lihat HP-nya? Ada suami. Kita bedah. Ada tulisannya, ada tulisannya. Ada tulisannya istriku kasihan. Di tahun 2016 saya pernah tunangan. Kan di zaman 2016 masih alalai. Saya tunangan tapi pakai bukan pakai cincin asli. Pakai murbaut. Murbaut yang murnya knalpot. Saya tunangan dan sepertinya perempuan itu acara ini setiap data yang di YouTube kayak perempuan itu yang nonton. Karena dia pernah DM saya di Instagram, dia bilang, "Hayu bahas cerita kita waktu tunangan." Lihat kamera dong, lihat kamera. Saya bilang, "Mana nih kamera ini?" Saya bilang langsung ini. Oh, Wanuhe. Wanuhe. Cuma mau bilang kasihan. Sama lu. Maksudnya minta bahas masalah apa ya? Saya minta maksudnya begini. Maksudnya untuk apa kita bahas masa lalu kalau untuk mengingat rasa sakit? Jangan lu tertawa deh. Belum sampai punchline gitu. Maksudnya untuk apa kita bahas masa lalu kalau untuk mengulang rasa sakit? Tuh. Kok ku tertawa terus bukan punchline? Gara-gara saya berpenampilan seperti ini, saya pernah dijadikan bar untuk kasih takut-takut anak kecil kasihan. Kejadiannya saya pernah healing di pantai. Ketika saya tiba di pantai itu ada anak kecil menangis. Anak kecil menangis dan tidak sengaja saya lewat di situ. Mamanya adalah saya. Mamanya adalah saya ada panggil saya Kiribo sini kona. Saya tidak datang dong. Masa aku panggil saya tidak ada attitude mau begitu? Saya tidak datang, mamanya datangin saya. Dia rambut tuh begini. Baru udah bawa sama anaknya. Dia bilang sama anaknya, aku tidak berhenti menangis, ada orang gila di sini. Tapi anaknya langsung berhenti menangis kasihan. Baru udah bilang, Ma itu bukan orang gila, tapi itu bulu babi. Dan daripada mamamu itu mirip ikan cupang, cupang bulu babi lagi. Sekian nama saya. Terima kasih banyak. Ayo deh. Kita bedah materinya tahu. Materinya. Sadar Baru tadi di mana di kapal dah lihat HP? itu bukan di kapal, Di mana? Di mana kau lihat? Kopi. Kopi. Di kopi mana? Kopi mana? Kau nggak pernah nongkrong di warkop? Kau nongkrong di kosan? Di mana? Di mana? Kopi Tintin. Oh, kopi Tintin. Itu orang dah main HP di mana? Posisinya di mana? Dia apa namanya begitu kan? Tempat duduk begitu. Tempat duduk. Di pangkuan? Oh, kalau di dapur kau ditunjuk kebetulan. Saya kau lihat orang main HP, Pak. Kebetulan Kau bapak bisa tahu. gitu lah. Bapaknya, oke lah kalau bapaknya. Tapi tadi memang the real cerita horor dari Hayul itu. Karena dia bilang nggak tunangan, horor sekali. Untuk jalan tunangannya. Terus sebenarnya, Wanuhe. Dan saya rasa jalan sama Hayul itu aman. Saya pernah bonceng sama dia tuh ada tukang begal, Pak. Aman kita, Pak. Dia yang begal, tukang begal. Tapi aku tanya kok, lalu kita berkontrol. Tanya kan, kau kan selama ini kerja di same hotel. Oh iya. Pas mamamu kira katanya kau kuliah. Iya betul. Selama 5 tahun nih. Karena setiap kali saya pergi wisudanya teman bilang, kau dia pergi terus wisudanya orang. Kapan kau wisuda, Pak? Dia kira universitas, Pak. Universitas same hotel. Jadi mamamu datang ke foto wisudamu. Lagi pegang. Kita panggil saja yang Selanjutnya lagi. dari Kalimantan. Jauh. Di sini berenang tadi. Kita panggil saja Didi. Panggil saja. Ya. Ini dia Abdi. Tarakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi betul saya dari Tarakan dan saya itu
orang yang suka pakai celana jeans. Saya suka pakai jeans. Ini tadi juga saya robek-robek sendiri. Temanku dia bilang, ih Abdi bagusnya celana jeansmu. Dia bilang begitu. Dia bilang gitu Poni. Iyo bagus. Saya robek yang ini ikut robek juga. Kok kasih lihat saya? Ya, perkenalkan nama saya Abdi. Saya dari Tarakan dan cerita horor saya. Cerita horor saya, teman-teman. Bagi saya ya, kehororan ini akan selalu ada dalam hidup saya. Karena horor bagi saya itu memiliki bapak yang punya anak banyak. Jadi saya itu punya banyak saudara, teman-teman. Saya itu punya 12 saudara. 12 saudara, Kak. Bayangkan, dan ini dari satu ibu. Bayangkan, satu ibu saya sudah 12 anak. Bayangkan kalau 2. Jadinya 2 ibu. Laut, anjay. Saya tuh kadang suka berpikir, ini bapakku sebelum dia buat anak, dia tidak berpikir Kak, dia cetak sampai 12 anak, Pak. Saya curiga ini bapakku 2. Ternyata bapakku 2, Pak. Ternyata 1, Ji. Tapi memang seperti itulah. Itu horor bagi saya. Dan gara-gara saya itu punya 12 anak. 12 anak. Kau papamu. Gara-gara saya punya 12 saudara. Dan apalagi saya ini anak pertama, teman-teman. Jadi, kami itu di keluarga itu 12 saudara itu punya permasalahan sulit sekali menghafal nama-nama saudara. Bayangin ada 12. Sulit sekali. Makanya itu keluarga lain itu mereka itu usia anaknya 1 sampai 7 tahun itu dididik untuk menghafal ayat suci Al-Qur'an. Keluargaku dididik untuk menghafal nama-nama saudara. Keluarga lain ini orang bilang banyak anak, banyak rezeki. Di keluargaku banyak anak, banyak hafalan. Betul, Pak. Makanya itu kadang saya tuh kadang itu makanya kayak suka ngeblank ini. Terus gara-gara saya punya anak banyak ya, gara-gara saya suka banyak anak, akhirnya saya tuh kadang suka berpikir, oh iya, ada perbedaan di keluarga saya. Saat keluarga lain itu anak bungsu adalah anak yang paling disayang, di keluarga saya tidak. Anak bungsu bukan anak yang paling disayang, teman-teman. Karena mamaku dia tidak punya anak bungsu. Dia melahirkan terus, Pak. Dia melahirkan terus. Nggak tahu kapan dia punya anak bungsu. Jadi tuh dia melahirkan terus. Jadi tuh saya berpikir, ternyata di keluargaku bukan anak bungsu yang paling disayang, teman-teman. Tapi anak yang pintar cari uang. Iya, makanya itu karena sekarang saya merantau tuh, jadi saya pintar mencari uang meskipun saya jarang kirim ke rumah tuh. Akhirnya saya yang paling disayang. Tapi pernah nih teman-teman, saya lagi merantau tuh, tiba-tiba itu mamaku dia menelpon. Saya sementara main gitu lagi santai, mamaku tiba-tiba dia menelpon, Pak. Abdi, iya Mak, kenapa Mak? Aku tiba-tiba menelpon, tiba-tiba sekali nih, karena biasanya tidak pernah dia menelpon. Abdi, kok lagi apa Nak? Mamaku dia tanya begitu teman-teman. Saya kaget tuh. Seperti ada kalimat yang mau sampaikan tapi susah sekali begitu. Iya Mak, kenapa Mak? Ini saya lagi santai Ji. Nak Di, Mama minta maaf ya, jangan kok kaget Nak. Saya makin panik. Kenapa Mak? Nak Di, ini adikmu yang ketujuh pintar mencari uang lagi. Adikku yang ketujuh, Pak. Adikku yang ketujuh. Akhirnya tuh gara-gara saya ini sebagai anak pertama tuh, saya ingin mengangkat derajatnya keluarga aku, apalagi adik-adikku. Saya tuh pengen sekali punya cita-cita. Saya tuh ada cita-cita mulia begitu. Saya tuh ada goal. Saya tuh pengen sekali bisa merantau ke luar negeri begitu. Saya pengen ke Laos. Makanya itu setelah mamaku dia bilang kayak gitu, saya pengen ke Laos sekarang deh. Iya begitu teman-teman. Makanya itu kadang saya suka berpikir seperti itu. Horor sekali itu menurut saya. Dan karena saya sering merantau. Terakhir itu saya 2 tahun di Makassar. Sebelum saya di situ saya 2 tahun di Makassar. Dan anehnya lagi teman-teman, serius. Saya tuh merantau kan sudah kemana-mana dan sudah di mana-mana, sudah sering. Kemarin saya pulang dari 2 tahun di Makassar itu, saya suka kaget, saya suka heran. Setiap saya sampai ke rumah begitu, dia tahu kenapa selalu saya jadi anak kecil. Sudah saya kenal, dia panggil saya kakak. Saya kaget tuh, dia bilang kakak Abdi. Kaget. Siapa kok? Kenapa kok panggil saya kakak? Mamaku dia menolak di belakang, Abdi, itu adikmu. Itu adikmu. Makanya tadi jangan sampai nanti saya sudah merantau 3 tahun di Kendari, teman-teman.
Saya pulang ke Tarakan ada 4 anak kecil, dia panggil saya kakak. Apalagi nanti cita-cita mulia saya nanti setelah berangkat ke Laos Bangka 10 tahun. Saya sampai ke Tarakan. Ada anak kecil satu kampung. Dia panggil saya, kakak Ros. Gitu Pak. Jadi begitu lah. Saya merantau itu ya karena memang makanya jadi memang alasan saya merantau memang karena saya ingin keluar dari kisah horor itu. Saya pengen kembali disayang oleh keluarga saya karena saya ingin menyusul gitu adik saya yang di Laos itu. 7 tahun Pak sudah melaos. Karena jujur tonton bapakku yang karena jujur tonton bapakku tuh kenapa anak yang paling sayang adalah anak yang pintar cari uang? Karena jujur tonton bapakku tuh dia tidak pintar cari uang. Taunya cari lubang. Kok apa kau bilang tadi? Masa dia bilang pergi merantau 3 tahun pulang ada 4 anak yang dari 3 tahun 4 anak. Ini bapak. Bukan saya curiga itu bapakku 2 Pak. Oh, ada kembar. Oh ada yang kembar. Kau ada kembarmu? Ada, karena kita itu ada 4 saudara kembar. Bukan saya curiga apa. Kan bicara apa? Kalau saya bicaranya Pak. Ya kita tutup saja acara ini. Sudah ini 30 menit sih. Sendiri jadi. Siksa kita ini Pak. Ada Indo TV spesial Adi Pak. Ngeri. Dan terakhir teman-teman, teman saya yang di samping ini akan berikan cerita motivasi. sedikit saja ya. Iya, dan ini Dede Do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Dede dan saya orang Bugis, minoritas di sini. Di kampungku juga saya minoritas karena kebanyakan itu orang TLK, Raha, Munada. Teman saya itu minoritas. Dan saya bangga tinggal di Kota Kendari dan sebagai orang Bugis begitu. Karena jujur monumen yang ada di Kota Kendari, MTQ yang buat itu orang Bugis. Hah? Ada kinya, MTQ. Bugis. Oh iya. Orang mana kan MT kuning. Orang Buton, MT dan. Nah, saya bangga sekali jadi orang Bugis. Penyanyi yang baru datang di sini juga, Pamungkas itu orang Bugis. Apa? Itu The Boni. Gitu. Iya, The Boni Pamungkas. Terus Dayanti. Ya, terus dengan tidak apa, terus dengan Siapa kan ini? apa? Kosong ini kita. Dan teman-teman, apa lagi dia? Kan singkat dia. Saya tutup saja dengan JJ. Singkat sekali. Lanjut singkat sekali. Berterima kasih waktu kita Pak. Oh, lucu sekali terakhir. Kalau kemenekan lah. Bisa ditekan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya JJ. Ya, saya dari Muna. Mau berbicara sedikit tentang pariwisata di Kota Kendari. Ya, saya kan itu kan kemarin habis meliput wisata ya kan, maksudnya ada apa kemarin itu. Jadi menurut saya di Kendari ini kita itu kekurangan wisata pantai. Karena di Kendari kita cuma punya 2 pantai. Pantai Nando sama Kebi, Kendari Beach. Itu Kendari Beach. Pantai Kendari. Tapi Kebi itu cuma namanya di pantai Kendari Beach tuh, tapi aslinya pasar. Sama tempatnya ada dulu. Sering saya ke sana dulu. Sering bercerita. Aduh ketahuan. Saya bercanda. Bercanda 3 kali sih. Iya Bang. Tapi apa Pak ya jadi itu kita itu punya hanya Nambo sekarang kita punya tuh. Tapi kalau boleh jujur ini mengkritik. Nambo itu pantainya kotor sekali. Serius kotor sekali. Saya pernah pergi berenang di sana. Ini saya masih sementara berenang. Tiba-tiba di sampingku ada satu benda yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Serius. Warnanya itu kuning. Tahu tuh? Sama sebenarnya warna kuning. Ya betul. Bendera
Ada hanyut ada hanyut. Atau mungkin ada kampanye tuh di terbang begitu. Ada. Tapi saya pusing juga kenapa ada bener kampanye di dalam kan? Ada warna merah juga. Enggak ada. Kalau itu tidak ada itu. Tidak ada itu karena kasihan. Kasihan. Ada kata-kata kasihan. Kalau tidak ada kasihan. Ya makanya sebagai orang kampung juga yang setiap sore kalau habis kayak main bola begitu, habis main-main itu selalu mandi di sungai. Jadi pas saya tiba di Kendari ini tuh saya ingin mandi sungai. Di Kendari itu kita tidak punya sungai yang bersih. Sungai yang terkenal di Kendari itu hanya Kaliwanggu gitu. Tapi jujur sekali Kaliwanggu itu kotor juga. Banyak sekali sampahnya dan saya perhatikan itu sampahnya itu beragam. Mulai ada kayak popok, begitu kasur, kamar mandi dalam, kayak kos-kosan, kos-kosannya Hayal tuh begitu. Tidak ada. Tidak ada. Iya tuh. Dan sebagai orang kampung, pertama kali saya datang di Kendari, sayang sekali 2016. Ini pertama kali saya datang di Kendari, saya diajak teman gitu jalan-jalan di kebun raya Kendari. Pas saya tiba itu langsung bilang teman katanya, sini saya ajak kamu jalan-jalan di kebun raya. Saya bilang tunggu dulu, kebun raya? Iya katanya kebun raya. Saya bilang tunggu dulu, apa itu kebun raya? Jadi itu kebun raya katanya di sana ada gunung, ada sungai, ada hutan. Saya bilang apa hutan? Saya bilang saya ini dari kampung. Maksudnya di kampung ini rumahku di tengah hutan. Iya serius ya, rumahku di tengah hutan. Pagi-pagi nih kalau saya buka pintu itu semua jenis binatang lewat depan rumah sih. Bukan cuma binatang, ada Tarsan. Ada Tarsan jogging pagi-pagi. Ada kasihan ada. Ada Tarsan jogging pagi-pagi. Iya kan. Makanya saya yang pergi jogging yang ikut Tarsan tuh. Tidak ada kesempatan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Jadi Jejin manusia paling aneh di dunia ini. Kenapa? Dia kalau udah punya hobinya satu aneh. Gua ada tekuni. Udah pernah punya hobi masalah bintang. Oh iya. Kita download itu aplikasinya Pak, yang bintang-bintang. Tidur kita sama-sama jam 4 pagi sudah tidak ada. Di atas toilet. Saya cari planet sendiri yang bisa saya tinggali sama Rani. Aneh betul. Iya, memang saya pernah tabrak puput hagi. Iya pernah. Coba kenapa bisa tabrak puput hagi? Sampai dia nonton dia langsung dia Jadi teman-teman Puput Hage itu adalah salah satu telegram yang punya banyak follower di Kota Kendari. Dan kenapa kok bisa tabrak Puput Hage? Motor Supramo tuh? Iya. Jadi Puput Hage itu adalah tetangga kalau di komplek tuh. Jadi dia rumahnya itu di Blok O. Saya kira di hutan. Tarzan dia. Anaknya Pak RW. Oh, Puput Hage nih Pak RW. Iya, Pak RW itu. Jadi pernah waktu itu saya baru mau pulang tuh di depan lorong, dia mau keluar lorong dulu. Saya kan mau belok kiri, jadi saya ambil kiri duluan tuh supaya langsung belok kiri. Dia mau belok kanan tapi dia ambil kiri juga. Akhirnya tabrakan gitu. Udah melompat dia pokoknya. Anu dia P3. Tapi Puput Hage cantik tuh. Cantik. Baru Puput Hage katanya pernah aku lihat di Toron Ipa di. Iya pernah lihat deh. Postingan saya pernah lihat. Udah bikin apa? Jual bos. Karena kita sama dia Puput Hage. Ada lagi. Jadi Put, saya mau tanya tuh. Dulu waktu kau ditabrak betul kau teriak. Oh, Puput Hage bisu sekarang. Gobos itu ya. Ya kita kembali ke segmen keduanya di Komedi Alindo. Welcome back to Komedi Alindo. This is segment 2 ya.
Give an applause for everybody. Jadi karena siaran ini sampai di luar negeri, makanya kita speak English ya. Yes, So yes. guys, you in the home and you tonight and I will like Yes, yes. flying because I'm Waboni. Is it good ya? Man, ya. Jadi hari ini ada teman saya 4 orang di belakang dan kita akan bermain apa namanya? Bicara sesuai update. Bicara sesuai abjad. Jadi mereka akan berjejer seperti ini. Misalnya dia dari A, berarti akan dilanjut B, C, D, kembali lagi E sampai Z. Dan yang kalah di games pertama ini akan menari ular di sini. Begini. Akan menari ular. Ya, jadi abjadnya coba berikan sama saya. Ya, dan sudah ada abjadnya karena kita agak blow on, jadi abjadnya kita cari ya. Jadi saya akan nge-host di sini dan temanya tema pertama adalah Anindo. Jadi pikir baik-baik kalau kalian salah bicara, dipecat. Iya, saya yang pilih nah, siapa yang A? Yang paling tampan. Saya pilih yang paling tampan. Oke, ayo. Temanya Anindo, begini ya, begini. Oke. Langsung. Yuk, bicara dulu. Kau A berarti dari sana B. Berarti putar di sini. Oke, kau berarti habis abdi nah. Dan bicara sesuai abjad. Dimulai. Anindo itu adalah TV yang keren di Sulawesi Tenggara. Bagus sekali Anindo memang. Kita datang kita disediakan kue sama minum beda di Cuma Anindo di Sulawesi Tenggara. Anjir, kau kampanye kan? Dan memang Anda paling keren karena mengangkat anak-anak lokal Sulawesi Tenggara. Emang betul itu Jay, mantap sekali. Begitulah aku ketika melihat Anindo. Ngomong apa? Kenapa Tarakan. Benar. Menari ular. Harus sesuai nah menari ular. Bagaimana tadi contohnya? Masih Coba. Kalau saya yang contohkan saya gitu. Gitu. Oke. Selama 30 menit, oke. Ya, multi. Ya, sekarang kita rolling lagi karena tadi yang paling ganteng, sekarang kita yang paling putih. Oke, Abdi. Nah, temanya masih senang. dia pakai Scarlet Pak, anjir. Jai. Temanya komedo. Acara ini komedo. Tadi Anindo lebih besar, sekarang komedo lebih perucut. Oke. Bicara sesuai abjad, dimulai. Asik anjay Anindo. Iya. Komedo. Kan dari TV Anindo. Iya, betul. Faktanya katanya kau bisa membaca kelas 3 SMP di. Ulang. Ulang dong presentnya. Oke. Bicara sesuai abjad, dimulai. Anjay, asik banget Anindo. Bagus talentnya dan berkarismatik. Cuman di Anindo Anda tertawa. Dede dong yang selalu ada. Tadi juga lah. Faktanya cuma di komedo yang paling banyak penontonnya. Begitu kan? Apa tadi? Gedu kasihan. Apa tadi kan? Oke, sekarang jadi hukumannya adalah karena tadi hukumannya luar sekarang Hayun hukumannya SKJ 2004. 1 2 SKJ 2004. 1 2 3 4. Ya itu tadi Hayul. Dan sekarang kita pindah tema lagi. Temanya adalah menikah. Menikah ya. Karena yang sudah menikah adalah JJ, makanya akan mulai adalah Dede. Sorry guys, sorry guys. Sorry sekali, aduh. Oke. Bicara sesuai abjad, dimulai. Aku tertekan nih sama kedua orang tua aku ingin menikah deh. Segera Bapak meninggal. Udah masih menekan nih. Bro, menikah bagus bro. Tambah masalah. Cantiknya istriku. Di mana istrimu?
Bapakku, aku ingin kau kembali hidup dan anak ini ingin menikah. Fuck! Kapan menikah? Ganteng juga sama istriku. Begitu kan? Ingin ku kesian menikah sama orang yang saya pilih. Jangan begitu. Yang kau pilih maukah dia sama kau? Orang menikah lah sebelum kiamat. Yang ini. Enggak. Sulit. Nah, kau turun di bawah. Habis itu kau teriak, aku cinta Puput Hage. Cinta Puput Hage. Gimana kamera yang? Itu yang bagus. Aku cinta Puput Hage. Kasih bodoh saya di. Ya, sekarang temanya stand up comedy. Dimulai dari JJ. Bicara Soe Abjad dimulai. Aku juara 1 stand up sutra. Bisanya itu saya dong. Cepat jadi berkembang abdi tahu stand up-nya. Deh, enggak Ji. Tetap saya memang Ji. Tapi kayaknya Hayu bukan kau juaranya. Pasti itu. Kenapa sih? Lalu nih. Nah, sekarang aku cinta Paula. Siapa itu? Nggak, aku cinta Dewi Amor. Aku cinta Dewi Amor. Sorry, masalah kak. Sudah tadi, aku cinta Dewi Amor. Jadi nanti kau potong-potong saya kata nanti kita mau aku cinta Dewi Amor, aku cinta. Oke. Sekarang temanya adalah The Park. Iya, mantul. Dan akan dimulai dari saya. Iya. Sering ditanya tuh. Bagusnya itu The Park. Baru ada hantu-hantunya. Cuma saya saja yang belum masuk The Park ini kayaknya. Di The Park itu ada Hayu jadi talent. Menjadi hantu. Ya, bisa aja. Tapi sudah ditutup katanya rumah hantu di sana di. Gagal memang itu hantu Pak. Pas masuk tuh, dorang keluar minum musik. Hampir saya masalah masuk The Park. Hah? Yuka? Ini juga kau makanya kau nonton. Jijik sama JJ saya kalau masuk The Park dia. Karmanya tau, kalau orang sering masuk rumah hantu, pulang-pulang jadi hantu. Lama-lama hilang itu pelaku MKM sekitarnya The Park di. Masa? Kenapa begitu? Namun kau harus pilih. Odi Pak, Odi MC-nya komedi. Tidak tahu kak? Komedo mau main di depan. Iya. Komedo mau main di depan. Mau di depan, tidak tahu kak? Di otak sama nari sanca. Oke, terakhir temanya adalah ini palingan ya. Kota Kendari. Saya tidak ikut lagi. Saya mau. Susah pala ini. Akan dimulai dari Dede. Kota Kendari. Anak-anak kota Kendari sekarang tuh tempat nongkrongnya di bat-bat. Bat-bat. Batu-batu. Saya baru tahu. Cuma di Kendari ada Puput Hage. Dan itu betul. Ketika dipanggil namanya. Oh. Fa. Ketika nggak dipanggil. Ga ketika menolak. Iya. Ini Hayul katanya Puput Hage ketika melihat Hayul. Jelek ya? Tidak. Kurang tidak percaya di. La. Cari yang mana ini? Makanya kita harus ke monumen kota Kendari supaya lebih dikenal di seluruh dunia. Nyatanya Puput Hage menyegarkan. Oh, banyak penjual bakso bakarnya juga di Kendari. Pasti itu J. Itu adalah turis dari Azerbaijan. Tidak ada alasan. Tidak ada. Gitulah.
Raha banyak sekali di Kendari. Orang raha. Raha. Selesai lanjut. Yes. Jangan kau bahas itu, masalah nanti. Tutup. Apa cuekin aja lah. Apa nama? Wow. Poni. Iya, Poni ada di Kendari juga. Apa? Ketawa. XX1 insya Allah ada di Kendari juga. Apa ada? Yo, man. Terakhir. Zakat itu penting. Oke, kita akan tutup hari ini, tapi setelah saya bilang kalian bilang apa tuh? Toh? Iya begitu. Oke begitu. Bukan kurang bilang apa Lena? Oke. Di Kendari tidak ada Netflix. Apa begitu nah kurang bersama satu. Di Kendari tidak ada Netflix. Apa Anindo. Sampai jumpa di Komedos episode selanjutnya ada. Hanya di komedi Anindo. Komedi Anindo.